Evakuasi Sumarlan, pria obesitas dengan berat badan 200 kg berlangsung dramatis. Setelah mediasi cukup panjang, Sumarlan akhirnya bersedia dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Sujati Sumotiarjo pada 3 Juli 2023. Untuk mengeluarkannya, warga desa Ngarandu, Kecamatan Geyer, Grobogan, Jawa Tengah bersama perangkat desa terpaksa membongkar dinding rumah Sumarlan. Sebelumnya, Kepala Puskesmas 2 Geyer, Bambang Triyono mengaku kesulitan saat membujuk Sumarlan. Bahkan, tim medis puskesmas dan dinas sosial setempat mengalami penolakan saat datang ke rumahnya. Dan melihat kondisi yang memang perlu ditangani lebih lanjut di rumah sakit, akhirnya tim kami, khususnya dokter puskesmas, memberi motivasi kepada pasien yang memang sebelumnya tidak mau dirujuk, akhirnya ini mau dirujuk ke rumah sakit. Sumarlan mengalami obesitas sejak tidak bisa berjalan akibat kecelakaan sepeda motor yang dialaminya pada tahun 2016. Setelah kecelakaan tunggal tersebut, Sumarlan kesulitan bergerak dan hanya bisa terbaling lemas. Sebelumnya, video Sumarlan sempat viral saat dievakuasi petugas damkar dari kamar kosnya di lantai 2 ruko usaha konveksi Jalan Soekarjo Wirjo Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 29 Juni 2023. Sumarlan merupakan mantan pekerja konveksi yang telah bekerja selama 20 tahun lebih. Pria asal Grobogan, Jawa Tengah tersebut tak lagi mampu berjalan dan hanya menghabiskan hidupnya di dalam kamar sejak 3 tahun terakhir. Kondisi pria yang tak lagi mampu berjalan itu akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya. Mau tinggal sama anaknya di sini. Nah, untuk sekarang itu udah parah, nggak bisa jalan, minta pulang. Jadi kita mau teman-temannya ini mau ngangkat dia, mau bawa ke bawah ke mobil itu nggak bisa. Jadinya kita panggil damkar gitu. Kini Sumarlan sedang dalam penanganan pihak Rumah Sakit Umum Dr. Sujati Sumotiarjo yang akan terus memantau kondisinya hingga dinyatakan sehat. Masalah obesitas menjadi epidemi kesehatan terbesar di dunia. Hampir 30% dari seluruh populasi di dunia memiliki masalah kelebihan berat badan. Indonesia turut masuk dalam 10 besar negara dengan obesitas tinggi. Rabu 19 Juli 2023, Cipto Raharjo, pria obesitas berbobot lebih dari 200 kg meninggal dunia akibat gagal nafas. Pria asal Tangerang, Banten itu menghembuskan nafas terakhirnya saat dalam perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Ristanto, kakak Cipto Raharjo, mengatakan Cipto dibawa ke rumah sakit karena mengeluhkan sakit pada bagian kakinya. Namun setelah diperiksa dokter, Cipto memiliki komplikasi penyakit dalam. Paling berfungsinya itu menurut dokter itu terangan itu 11% ginjal, keduanya jantung, makanya itu terus tekanan darah naik turun, terus yang lebih parah lagi yang kemarin tuh kejadian kemarin tuh paru-parunya kerendam gitu. Jadi disedot dari pihak dokter itu masih ada terus, nggak habis-habis. Itu yang menurut dokter itu nafasnya sesak. Proses pemakaman Cipto Raharjo pun berlangsung dramatis dengan menggunakan troli khusus. Belasan warga dikerahkan untuk menurunkan jenazah ke liang lahat. Cipto bukan pasien obesitas ekstrim pertama yang mengalami komplikasi penyakit hingga meninggal dunia. Pada Juni 2023 lalu, pemuda asal Tangerang bernama Muhammad Fajri yang berbobot 300 kg meninggal dunia akibat shock septik atau kondisi yang ditandai dengan terganggunya aliran darah akibat infeksi. Dengan menggunakan forklift, belasan petugas Basarnas hingga petugas damkar membantu pemindahan jenazah dari rumah sakit menuju tempat pemakaman. Proses pemakaman pun berlangsung dramatis diiringi isak tangis sang ibu yang menyaksikan jasad sang anak masuk ke dalam liang lahat.
Dokter spesialis anestesi RSCM Sidarta Kusuma Manggala menyebut sebelum meninggal Fajri sempat mengalami kegagalan multi organ atau organ dysfunction syndrome. Selain itu, Fajri juga dinilai terlambat menerima perawatan maksimal. Saat datang ke RSCM, kondisinya memang sudah sangat buruk. Ia bahkan sudah tak mampu tidur terlentang. Jadi memang kondisi Tuan MF sendiri saat datang ke rumah sakit kami, memang kondisinya dalam kondisi yang tidak baik. Nah, shock sepsis ini adalah suatu keadaan di mana terjadi respon tubuh terhadap infeksi yang berat. Akibat dari infeksi tadi itu mengakibatkan kegagalan organ tubuh, namanya MODS, multi organ dysfunction syndrome. Nah, ini yang membuat kondisinya semakin turun. Dan memang pada akhirnya tadi malam memang kami sudah tidak bisa mempertahankan kondisi beliau lagi. Riwati, ibu Fajri bercerita, berat badan anak sematawayangnya mulai mengalami kenaikan setelah mengalami kecelakaan motor. Menderita luka cukup serius di bagian kaki membuat Fajri lambat laun semakin susah untuk beraktivitas dan hanya bisa berbaring di rumah hingga bobot badannya meningkat drastis. Udah disembuhin deh tuh penyakit itu. Tapi sekarang tinggal bengkaknya ini sama hitam di kaki. Telapak itu, gitu. Telapaknya hitam, bengkak. Menurut Kementerian Kesehatan, obesitas beresiko 2 kali lipat mengakibatkan terjadinya serangan jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, dan hipertensi. Obesitas juga beresiko mengakibatkan terjadinya sumbatan nafas ketika sedang tidur dan sejumlah penyakit metabolik lainnya. Obesitas tak hanya menyerang orang dewasa, seorang balita berusia 7 bulan memiliki berat badan hingga belasan kilo. Apa penyebabnya? Selengkapnya di iNews File sesaat lagi.